Bismillahirrahmanirrahim. Ya, malam ini kita di kantor PRM Pimpinan Ranting Muhammadiyah Rewin. Ini ngobrol-ngobrol dengan Mas Ramon, psikolog S1 sudah, S2 sudah ya, menjelang S3. Nah, oke. Kita ini ada program pengabdian dari PRM untuk membuka layanan konsultan psikologi nih Mas Ramon. Nah, mungkin awal Mas Ramon bisa menjelaskan ini apa yang maksud layanan ini, lalu targetnya apakah anak, apakah orang tua, anak sekolah, apakah anak harus bermasalah dulu atau bisa secara umum ya siapapun bisa, nggak harus menunggu bahasanya itu mengalami sesuatu ya. Enggak, Ramon jelaskan. Ya, terima kasih Pak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya bertemu lagi ya dengan Pak Ahmadi. Selalu ketemu. Podcast kedua ini. Wah, berkali-kali Berkali-kali ya. Kita demi mensosialisasikan Ya. apapun aktivitas kita Ya, amin. di masyarakat. Semoga sehat selalu buat kita semua Pak. Ya. Amin. Ya, jadi betul apa yang disampaikan Pak Ahmadi. Jadi bimbingan konseling psikologi ini sebenarnya lebih ke jadi kalau dalam psikologi itu, dalam konseling psikologi itu kan sebenarnya ada dua ya, ada tindakan pencegahan sama penanganan. Nah, sebenarnya rencana yang akan diadakan di Ranting ini, PRM Rewin ini adalah lebih ke pencegahannya, preventifnya. Jadi ada pencegahan, penanganan, atau biasa kalau dalam konsultasi itu biasanya disebut preventif treatment lah. Pencegahan itu biasanya dikhususkan ke orang-orang yang atau sebagian masyarakat yang memang sifatnya edukasi Pak ya. Edukasi, lebih ke edukasi. Jadi masyarakat atau anak atau remaja itu dia tidak perlu sakit dulu gitu. Katakanlah misalkan sakit mental, stres misalkan, atau depresi, itu tidak. Mungkin selama ini kan kita tahu kalau psikologi itu kan orang harus stres dulu nih baru ke konsultasi. Itu sebenarnya enggak. Jadi psikologi yang ada di PRM Rewin ini rencananya nanti lebih ke pencegahannya. Jadi kita berikan edukasi ke masyarakat. Untuk sasarannya sebenarnya ini Pak Ahmadi, lebih ke anak dan remaja sebenarnya. Jadi lebih ke anak dan remaja. Usianya berapa? Usianya mungkin dimulai dari SD ya, SD, SMP sampai SMA. SMA itu mungkin sampai usia 18-19 tahun, mungkin itu bisa dijadikan sasaran kita untuk kedepannya seperti itu. Terus kegiatannya apa? Mungkin lebih ke kegiatannya ya. Kalau kegiatannya, kalau pencegahan itu biasanya lebih ke kayak konsultasi, bisa konsultasi satu-satu, seperti misalkan saya dengan Pak Ahmad ini ngobrol satu-satu. Atau juga bisa yang kedua itu lebih ke kayak berbicara umum. Berbicara umum misalkan kayak saya memberikan penyuluhan, sosialisasi, itu bisa juga. Nanti misalkan ada 10 remaja gitu lah, saya nanti berbicara di situ, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi ada dua kegiatan itu nanti, bisa konsultasi satu-satu seperti ini, atau ke kegiatan sosialisasi atau penyuluhan seperti itu Pak. Oke, jadi Mas Ramon ini lebih kepada pencegahan ya. Pencegahan ada dua cara. Pertama, anak atau dengan orang tua bisa langsung kunjungan, langsung berinteraksi, konsultasi langsung ya. Atau satu sisi sifatnya massal ya, sosialisasi, jadi tentu dalam forum ya, bersama-sama. Tentu kalau ini tentu kita yang mengagendakan toh, kapan, di mana, jam berapa, siapa saja yang diundang, kan begitu. Kalau kita sifatnya massal ya. Tapi ini kan satu sisi sudah dibuka bahwa siapapun bisa konsultasi ke Mas Ramon ya.
itu tingkatan SD, SMP, SMA. Kalau mungkin masih perlu pendampingan orang tua, ya monggo ya, anak apa tuh. Nah ini apa Mas? Latar belakang ini kok dimunculkan kenapa? Ya, jadi sebenarnya awal muasal adanya konsultasi psikologi di PRM itu yang pertama-tama PRM Rewin ya. Nah, PRM Rewin itu pertama-tama mungkin lebih ke cara PRM Rewin lah istilahnya. Saya tanya dulu, Pak Mus, jalan kayak itu? Oh, saya kok ragu-ragu tidak. Oke, daripada nanti sia-sia ya, kita berjalan. Oke, lanjut. Oke. Ternyata masih jalan. Oke, jadi yang pertama itu lebih mendekatkan PRM Rewin ke masyarakat sebenarnya. Nah, pertama itu melalui apa? Melalui kegiatan konsultasi psikologi. Karena kan sebenarnya PRM Rewin ini kan sudah banyak agenda sebenarnya, ya. Sudah banyak agenda mulai dari pengajian setiap sebulan sekali, terus ada tapak suci, begitu, ada tapak suci yang alhamdulillah sudah ada prestasi dan sebagainya itu. Terus ada montel setiap Ahad, ya silaturahim setiap hari Ahad kita agendakan Ahad. Nah ini kita tambah satu lagi lah, ada konsultasi psikologi. Ya alhamdulillah kita pelan-pelan ya, seperti itu kita rintis pelan-pelan. Jadi cara PRM Rewin untuk mendekatkan diri ke masyarakat, sekaligus melakukan membantu juga sebenarnya, membantu orang tua yang ada di sekitar Rewin begitu, yang mungkin punya saya tidak mengatakan punya masalah sebenarnya dengan anak, tapi lebih ke ingin menjadi teman diskusi lah, gitu bahasanya. Saya sekali lagi tidak mengatakan orang tua yang punya masalah dengan anak, tidak, tapi karena sebenarnya masalah itu kan tidak ada dan bisa diselesaikan lah sebenarnya begitu. Jadi orang tua yang ingin berdiskusi ya lah, menjadikan sesi diskusi curhat lah dengan saat konsultasi itu bisa itu ya lebih ke situ. Dan lebih ke yang selanjutnya mungkin lebih ke pengabdian masyarakat ya. Jadi lebih ke cara PRM Rewin untuk melakukan pengabdian masyarakat ke masyarakat Rewin. Syukur nanti mungkin ke depan bisa di luar Rewin, mungkin ada yang tertarik, dia ada itu di Rewin, di PRM, itu bisa ke depan seperti itu sih sebenarnya prospeknya. Ya ini satu sisi di pihak kita ini kan pengabdian ya, pengabdian dari PRM Rewin. Tapi sisi lain kita menjaring masyarakat ini dalam artian apakah masyarakat sudah melihat ada potensi masalah di masyarakat sehingga kita bisa andil dalam mengambil solusi atau mengarahkan, meskipun itu mungkin baru potensi masalah ya. Nah mungkin punya gambaran apa sih yang bisa dikonsultasikan, apakah nilai pelajaran, apakah keruwetan di rumah tangga atau apalah ya. Ya betul Pak Madi. Jadi memang kalau di masyarakat kita ya, khususnya di Indonesia itu kan memang kadang-kadang datang ke psikolog atau konsultasi psikologi itu masih tabu ya bahasanya, atau malu ya isin. Iya, mungkin stres misalnya seperti itu. Sebenarnya datang ke psikologi itu bukan tidak melulu harus orang stres, orang depresi atau orang yang penyakit jiwa yang berat, tidak. Tapi ya itu tadi kembali lagi cara kita untuk ya kita sadar dengan potensi kita. Saya kurang di sini, itu bisa menjadi sesi diskusi di psikologi, konsultasi psikologi itu bisa. Ada banyak sebenarnya Pak Amadi. Jadi itu tadi nggak mesti harus orang yang harus sakit dulu baru saya ke PRM Rewin konsultasi, itu harus tidak. bermasalah dulu Ya baru ke sana, tidak gitu. Jadi ya intinya apapun bisa. Misalkan untuk remaja sekarang kan juga sudah mulai masuk sekolah ya, mungkin ada SD, SMP atau SMA yang mungkin mengalami kesulitan belajar mungkin, atau akademiknya makin lama makin menurun nilainya misalkan seperti bisa itu. Juga itu bisa seperti itu nanti akan kita bantu. Tentu di sini butuh kerjasama juga sebenarnya dengan anak dan juga orang tua, karena
kan full di rumah dengan orang tua pastinya itu. Jadi ya semuanya harus terlibat gitu. Dan mungkin ada lagi permasalahan, misalkan ada orang tua yang mengeluhkan, saya kan sering nih dapat keluhan, misalkan anak saya kok setiap hari kok megang gadget terus, nah itu juga bisa dikonsultasikan. Nah, nanti kita sama-sama cara adalah semacam sedikit edukasi gimana sih caranya mengurangi gadget. Ya bukan berarti gadget harus dihilangkan, tidak, karena kan kita hidup di zaman gadget ya pasti ada. Tapi setidaknya itu diminimalkan sehingga potensi anak keluar. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Banyak kalau saya jelaskan terlalu kompleks ya masalah. Itu intinya itu sih Pak. Jadi lebih ke sekolah, permasalahan yes, gadget, teknologi kayak gitu-gitu. Mungkin masalah percintaan juga bisa sebenarnya. Biasanya ada di SMA itu biasanya ada. Gitu ya. Sering. Kalau masalah Pak aku kurang bayar SPP. Iya itu. Kalau itu saya tidak bisa menangkap. Pak Amadi itu jago. Iya kan. Ya baik. Jadi ini sebuah sarana, alhamdulillah sudah bahwa ini memang ada kalanya siapapun itu tempat curhat ya. Nah, jadi mungkin kadang-kadang dengan orang tua buntu, orang tua dengan anak buntu ya. Ini kita sebagai orang yang dimandati dipercaya untuk mendengar apapun ya. Tentu solusi itu kemudian kan, solusi. Yang penting ini keluar dulu masalah itu. Ya. Nah, itu nanti terbaca kita mungkin alternatif solusi. Meskipun dibutuhkan kejujuran ya, maksudnya apa adanya. Jangan nanti sesuatu tuh istilahnya sepihak, sudut pandang orang ini, sementara dia nggak membuka ada permasalahan lain dengan ada. Mungkin seperti itu ya. Jadi tentu namanya konsultasi, tak akan tahu persis solusinya kalau masalahnya memang betul-betul tak ketahui ya, gitu ya. Nah, ya. Ini mau apa? Sudah dibuka layanan atau baru mau akan atau hari jamnya gimana? Ini nanti insya Allah Jumat besok ini insya Allah akan kita mulai. Jumat besok? Ya Jumat besok tanggal berapa? 2 Agustus kalau tidak salah ya. 2 Agustus. Ya 2 Agustus. Alhamdulillah nanti di bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini kita memulai ini konsultasi psikologi lah. Ya dan ada dua anak yang memang sudah tertarik lah bahasanya gitu. Artinya wah ya menarik Mas, nanti aku tak diskusi ya Mas, nah, seperti itu, seperti yang Pak Madi bilang. Jadi konsultasi psikologi kan mesti harus saya siapa, dirimu siapa, tidak, tapi kita sama-sama ayolah kita bareng-bareng menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih hebat lah kalau dalam proses konseling itu, nggak ada yang lebih hebat. Karena kan saya sendiri kan kadang-kadang juga punya problem dalam hidup, jadi ya tidak bisa juga. Jadi artinya ya kita sama-sama gitu, kita ngobrol bareng, ya itu tadi ya harus terbuka ya intinya ya, terbuka. Kalau nggak terbuka ya akhirnya masalahnya nggak akan selesai gitu. Nah, Jumat insya Allah Pak Madi kita mulai sambil kita promosi berjalan lah. Jamnya nanti insya Allah habis maghrib ya, habis maghrib sampai isya lah. Mungkin nanti habis isya kita lanjut sebentar bisa lah. Kalau menyesuaikan sih nanti, kalau misalkan memang anaknya mungkin masih pengen habis isya lanjut sebentar, itu nggak ada masalah sih, bisa kita fasilitasi. Oke, Jumat mulai besok tanggal 2 Agustus 2024 habis maghrib sampai isya. Kalau belum tuntas bisa dilanjut setelah isya. Ini tentu ini harus kita katakan pengabdian. Berarti nggak bayar kan? Ya. Enggak. Itu orang juru konsultan. Terus muncul tarif nanti. Enggak. Ini murni pengabdian PRM ya. PRM. Ya. Ini itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang lebih ke cara PRM rewin lah untuk mendekatkan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan. Ya memang
bisa lah, misalkan kita ambil contoh, misalkan ada masjid atau apa yang mengadakan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat dan sebagainya, yaitu ada yang ada klinik dokter dan sebagainya, itu kan juga ada, itu kita cobalah untuk konsultasi psikologi. Ya, saya kira bagus ya ini pengabdian masyarakat PRM Rawin. Tentu itu butuh proses ya, sosialisasi seperti ini. Kalau bisa nih teman-teman nanti juga nge-share ini ke grup-grup WA-nya ya, sehingga lagi banyak orang tahu. Nanti, ini gambaran saya, orang datang konsultasi itu ada kecenderungan orang ini pasti introvert, pendiam, butuh sarana untuk diskusi. Nah bagaimana kalau justru ini ada yang liar sekali, ya ini, nah mungkin ada sini aku maksudnya, justru mungkin orang tua yang memaksa. Ya gimana menurut masyarakat gitu? Iya, sebenarnya kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Ahmadi di awal di tadi ya. Gitu. Jadi pertama-tama kalau orang mau datang ke konsultasi psikologi itu memang butuh kayak kesadaran diri gitu. Jadi misalkan saya sendiri ya, saya misalkan punya masalah dalam hidup itu kadang-kadang saya harus tahu dulu masalah saya. Oh saya bisa melakukan ini, oh saya tidak bisa ini. Kalau saya melakukan ini ada masalah di sini, ya itu sadar dulu di situ. Sehingga ketika dia datang ke konsultasi psikologi dia terus tidak melalui paksaan sebenarnya. Ya mungkin kalau segmennya anak dan remaja mungkin orang tua yang bisa memahamkan ke anaknya seperti itu. Sehingga nanti orang tua bapak dan ibunya mungkin paham, oh anak saya ternyata kelebihannya di sini. Gimana cara mengembangkannya? Oh iya konsultasi PRM Rawin. Nah, misalnya seperti itu. Di sana ada setiap Jumat misalkan. Nah, itu nanti akan kita bantu lah bahasanya. Dan solusi tentunya, walaupun solusi belakang yang penting itu tadi kita bantu lah. Ya. Dan perlu diketahui juga mungkin Pak Ahmadi dan juga nanti masyarakat. Jadi konsultasi psikologi itu kan tidak bisa salabim ya langsung subuh orang itu langsung bisa proses. Jadi nanti ketika konsultasi di sini memang mungkin nanti akan ada beberapa pertemuan dengan si anak ini, misalnya si anak A itu nggak bisa cuma satu kali, paling biasanya membutuhkan 3 sampai 4 kali pertemuan. Selebihnya ya sudah nanti kita serahkan ke orang tuanya, nanti tinggal kita pantau aja, gitu aja sistem pantau. Nanti akan ada sistem pantau ya, mungkin nanti ke depan kan akan ada lembar apa kayak penghubung administrasi, nanti akan disiapkan oleh administrasi. Ya. Oke, Mas Ramon, jadi itu tadi kita udah bicarakan ya, bahwa orang datang itu sudah psikologis. Orang datang mau konsultasi psikologi itu sudah punya beban, mereka tonggone, wah ini aku bermasalah. Tapi itu tentu enggak lah. Yang jelas kan ini demi untuk minimal sebagai saluran membuka permasalahan mungkin selama ini mengendap ya. Jadi kemudian bersama-sama dipikirkan pengarahan solusinya. Nah sekarang pertanyaan gini, memang sebenarnya orang nggak bisa bedakan ini psikologi apa psikiater. Kalau si visi saya, psikiater itu kan kejiwaan, cenderung sudah gangguan jiwa atau gejala gangguan jiwa. Ini apa? Ada kemiripan ke sana atau enggak? Katanya masalah studi, ini masalah apa tadi bullying temennya atau gimana? Ya sebenarnya kalau psikologi dan psikiater itu dua keilmuan yang berbeda sebenarnya, tetapi sama-sama mempelajari kejiwaan manusia. Jadi yang dipelajari sama yaitu kejiwaan manusia atau bahasanya itu mental lah ya, mental manusia. Gitu. Tapi ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Gampangannya kalau psikologi itu dia tidak, latar belakang pendidikannya itu lebih ke psikolog ya. Kalau psikiater itu latar belakang pendidikannya dia lebih ke dokter. Jadi dia penanganannya itu menggunakan obat. Terapinya menggunakan obat. Nah,
Kalau psikologi dia tidak pakai obat, karena dia bukan dokter kan, dia psikolog, sehingga dia menggunakan hanya apa ya, hanya terapi tadi itu atau edukasi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, konsultasi, edukasi, terus pemahaman dan sebagainya. Tapi memang kadang-kadang psikolog dan psikiater itu dia bekerja sama menangani satu klien. Misalkan kliennya mengalami masalah berat ya, kayak depresi itu kan berat, atau masalah kejiwaan yang berat, itu biasanya ditangani melalui konsultasi sama ditangani melalui obat. Obat itu biasanya untuk menenangkan sementara saja, tapi jangka panjangnya itu sebenarnya lebih ke perubahan treatment dari hasil treatmentnya itu sebenarnya. Jadi itu sih Pak Madi. Jadi kalau nanti ke depan nih di PRM jadi biasanya nanti jangan bertanya lo obatnya mana gitu, itu nggak ada. Jadi kita nggak menggunakan obat, jadi kita hanya konsultasi saja. Ya, jelas berbeda ya. Berbeda. Ini gejala kejiwaan dan nanti menuju penanganan obat ya. Sedangkan kalau psikologi ya mungkin lebih kepada minat bakat dan juga pergaulan masyarakat ya seperti ya. Iya, betul. Tapi mungkin kalau boleh tahu ya, secara pendidikan psikologi kan ada fakultas psikologi. Kalau psikiater? Kalau psikiater itu dia masuk di fakultas kedokteran. Oh. Jadi dokter SPKJ itu Pak, spesialis kejiwaan. Nah, itu psikiater. Jadi di fakultas kedokteran. Ada juga ya jurusan psikiatri. Psikiatri itu ya psikiater itu. Tapi di fakultas kedokteran. Jadi dia berhubungan dengan medis, full medis. Jadi obat dan sebagainya. Tapi intinya sama ya, melalui konsultasi juga, cuman lebih menonjolkan ke obat kalau mereka psikiater. Apa begini? Mungkin sebuah permasalahan psikologi yang enggak diselesaikan akhirnya meningkat menjadi permasalahan kejiwaan. Seperti itu kan? Bisa jadi ya, bisa jadi. Ya. Ya, sebenarnya psikologi sendiri kan memang sudah berbicara jiwa sebenarnya. Psikologi kan berasal dari kejiwaan jiwa, psikologi kan jiwa. Memang dua-duanya sebenarnya psikologi atau psikiater bisa menangani masalah kejiwaan sama-sama. Cuman hanya treatment yang diberikan itu yang berbeda. Satu menonjolkan ke sisi medis, obat dan sebagainya. Satunya lebih menonjolkan ke sisi edukasi, treatment dan konsultasi dan sebagainya. Tapi tujuannya sebenarnya sama, ya menyembuhkan orang ini. Oke, jadi kita tangkap prinsipnya PRM Rawin ini membuka sarana pengabdian masyarakat ya, dalam bentuk layanan konsultasi psikologi apapun bagi masyarakat lah ya, mungkin terutama anak-anak usia sekolah SD, SMP, SMA, dan gratis ya, namanya pengabdian ya. Mudah-mudahan mereka istilahnya hadir itu minimal di sini dengan tempat curhat. Permasalahan itu benar-benar kalau dicurhatkan akan ringan, dan nanti kita bisa membantu untuk mencari solusinya ya bersama-sama. Ya, oke, closing word tutup untuk Mas Ramon, ini psikolog yang sudah S2 dan mendekati S3 ini. Ya intinya konsultasi psikologi itu jangan menjadi momok lah, ditakutkan gitu. Jadi bukan momok. Apa? Ini. Isin. Ya. Takut malu, malu ya. Karena kalau di masyarakat kita tuh memang masih malu ya datang. Sebenarnya itu kalau di luar negeri, misalkan di Amerika gitu ya, contohnya itu orang datang ke psikolog gitu, itu dia tidak malu gitu. Dia tidak malu. Artinya memang masyarakat jadi kebutuhan ya. Iya, jadi kebutuhan. Dan sudah sadar diri gitu loh, saya tuh di sini, sehingga saya harus datang ke psikolog. Dan masyarakat di sana kan cenderung tidak gubris ya. Mereka cenderung cuek lah. Silakan. Ya. Kalau di kita itu kan kadang-kadang ya menjadi rasanan, menjadi ya itu yang ya namanya budaya ya, masyarakat kita tidak bisa merubah. Artinya kita rubah ya melalui pendekatan-pendekatan seperti itu aja sih. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk datang ke PRM Rawin. Jika ada
ya hal-hal yang perlu diselesaikan lah. Sekali lagi saya tidak bilang masalah, tapi ada hal yang perlu diselesaikan dalam pendidikan atau dalam apa, bisa datang ke PRM. Ya, oke, terima kasih Mas Ramon. Jadi ini PRM Ramin buka diri layanan konsultasi psikologi hari Jumat pada maghrib sampai Isya. Ya. Ini monggo siapapun akan kita lihat dengan baik dan mencari solusi terbaik untuk ya terutama anak kita ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.